Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan lagi untuk berdiskusi kitab taklim di episode 4. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Syekh Az-Zarnuji bahwa beliau sebelum melakukan action, sebelum bertindak sesuatu, ada dua hal mendasar yang dilakukan oleh Syekh Az-Zarnuji, dan itu nantinya sangat mempengaruhi hasil dari action kita, sangat mempengaruhi kesuksesan action kita. Jadi beliau sebelum melakukan yang namanya action, sebelum bertindak, beliau melakukan dua hal mendasar yang itu penting untuk kita tiru, penting untuk kita praktekin. Yang pertama, beliau menentukan dulu tujuan atau niatnya apa beliau melakukan hal itu. Ini penting teman-teman. Mengapa? Karena niat kita, tujuan kita dalam melakukan suatu hal itu sangat mempengaruhi kualitas apa yang akan kita kerjakan. Sangat mempengaruhi konsistensi kita dalam melakukan hal tersebut. Karena begini, di dalam kita action, di dalam kita melakukan suatu tindakan, perbuatan, suatu amalan, itu ada yang namanya 3C. Apa itu 3C? 3C yaitu C yang pertama, ada yang namanya komitmen. Komitmen kita di dalam melakukan hal tersebut itu apa? Atau bisa kita sebut dengan niat kita, tujuan kita itu apa? Karena itu pondasi awal. Kalau saya Az-Zarnuji, beliau sangat mulia sekali komitmen beliau, niat beliau dalam menulis kitab ini yaitu rojaan ad-du'a. Beliau kepingin didoakan oleh pelajar yang membaca, yang mengkaji kitab beliau ini. Didoakan untuk apa? Didoakan agar besok di akhirat itu selamat. Masya Allah. Jadi Syekh Az-Zarnuji memberikan contoh kepada kita di dalam kita mau melakukan sesuatu, mau membuat karya. Niatnya itu jangka panjang. Niatnya itu memiliki suatu kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita niatnya sesuatu hanya untuk jangka pendek atau sesuatu yang kurang bagus, itu nanti di dalam kita menjalani komitmen, kita sulit menemukan yang namanya konsisten, istiqomah di dalam menjalankan komitmen itu. Keberlangsungan di dalam menggapai apa yang sudah kita ikrarkan untuk melakukannya. Kalau niat kita belum benar, tidak benar, atau rendah harga niatnya, kita konsistennya itu cuma sedikit saja. Tidak bisa langgeng, tidak bisa lama sampai dawam, sampai mendapatkan sebuah hasil. Contoh sederhana begini. Ada cewek yang mana dia kepingin sekali IPK-nya itu 4. Atau ada cewek yang kepingin sekali menjuarai olimpiade, menjuarai perlombaan di tingkat tertentu. Tujuannya apa? Niatnya apa cewek tersebut? Kepingin dilihat oleh cowok idamannya. Karena cowok idamannya itu kabar-kabar
suka banget dengan cewek yang memiliki prestasi bagus. Bahkan orang tua cowok tersebut itu suka banget dengan cewek-cewek yang seperti itu. Makanya cewek tadi itu berusaha keras untuk mendapatkan hal tersebut. Gunanya apa? Agar cowok tadi meliriknya, sehingga tujuannya biar jatuh cinta, kemudian menjalin hubungan. Tapi jarak mungkin setengah tahun, ada undangan bahwa cowok tersebut itu mau melaksanakan pernikahan. Kira-kira apa yang terjadi dengan cowok tersebut? Padahal kuliahnya masih 1 tahun lagi mungkin, atau olimpiadenya itu masih 6 bulan lagi. Di tengah usahanya, di tengah konsistennya, keistiqomahannya melakukan A, ini bisa dia tidak lakukan sekaligus karena mendengar berita cowok yang diincarnya itu mau menikah. Mengapa dia tidak mau melakukan A lagi? Karena tidak ada harapan lagi. Karena niat awal dia ingin dilirik oleh cowok tersebut, niat memenangkan lomba tersebut, niat memiliki IPK yang bagus itu untuk mendapatkan cowok tersebut. Padahal kalau kita pikirkan lagi, bisa jadi kalau dia itu mendapatkan A, bisa jadi ia bisa mendapatkan cowok yang lebih bagus dari dia. Kalau konsisten saja tidak bisa dia lakukan secara dawam, secara terus-menerus, maka dia tidak akan kuat ketika mendapatkan yang namanya konsekuensi. Karena ini lebih berat daripada konsisten. Ketika komitmennya, ketika niatnya, ketika tujuannya sudah tertata dengan bagus, maka di dalam menjalani konsisten, ketika menemui konsekuensi dari komitmen yang sudah dia bangun, maka kedua hal ini bisa dilakukan secara langgeng, secara dawam, dan itulah yang akan membuahkan sebuah hasil yang bagus, hasil yang maksimal. Karena punya niat, tujuan yang mulia, tujuan jangka panjang. Sehingga ketika ada suatu hal, suatu masalah, dia masih tetap bisa menjalankan komitmen tersebut. Karena tadi tujuannya, niatnya sudah tertata. Dan itu diajarkan oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Syekh Az-Zarnuji, yaitu sebelum beliau action, beliau melakukan yang namanya komunikasi kepada Allah. Ini penting juga karena kita tidak tahu apa di balik komitmen yang sudah kita bangun itu. Allah lah yang maha tahu terhadap hal tersebut. Makanya sebelum kita bertindak, kita minta bimbingan, kita berdoa, kita memohon, minta petunjuk kepada Allah terkait apa yang mau kita lakukan, agar nanti diberikan keajaiban-keajaiban di saat kita menjalani apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah menjadi komitmen kita. Kalau di sini dijelaskan ba'da mastakhartu Allah. Beliau menulis kitab ini sesudah beliau istikharah, sesudah beliau meminta petunjuk, meminta bimbingan, dan sudah mendapatkan jawaban, oke, kamu silahkan lanjutkan menulis kitab tersebut, menulis karya tersebut. Akhirnya Syekh Az-Zarnuji baru menulisnya
setelah menjawab jawaban oke. Kita lanjutkan. Wasammaituhu ta'limal muta'allimi thariqat ta'allum. Jadi karya beliau, tulisan beliau ini dinamakan Ta'limal Muta'allim Thariqat Ta'allum. Ini nama dari Syekh Az-Zarnuji. Wa ja'altuhu fusulan. Di dalam kitab Ta'lim ini beliau menjelaskan beberapa fasal. Ada 13 fasal yang dijelaskan oleh Syekh Az-Zarnuji. Kalau kita kasih garis besar, dari 13 pasal itu ada 3 hal yang ingin dijelaskan oleh Syekh Az-Zarnuji. Yang pertama yaitu motivasi dan penghargaan untuk ilmu pengetahuan dan untuk yang mengajar, untuk guru-guru, untuk ulama-ulama. Dan ini yang mulai surut, kurang menghargai ilmu pengetahuan, kurang menghargai guru-guru di era sekarang. Mengapa? Ya karena begitu masifnya di media sosial banyak sekali ilmu pengetahuan. Tinggal klik ketemu, tinggal klik ketemu. Jadi seperti itu. Itu garis besar pertama dari 13 bab tersebut. Jadi kita diajarin bagaimana sih cara menghargai ilmu pengetahuan, bagaimana sih cara menghargai guru. Yang kedua, biar lebih ingat ya. Jadi garis besar pertama yang dijelaskan di Ta'lim yaitu akhlak pada ilmu dan guru. Garis besar pertama. Kemudian garis besar yang kedua yaitu tentang bagaimana cara memilih ilmu dan guru itu. Mengapa kita perlu tahu ini? Karena ketika kita ngawur milihnya, itu jadi repot. Karena begitu banyaknya ilmu pengetahuan, begitu banyaknya guru, kalau kita tidak bisa memilih yang tepat, yang pas untuk diri kita, itu nanti kita nggak jadi apa-apa. Karena saya mungkin dengan teman dulu di pondok, dengan teman dulu sekolah, itu beda keinginannya ingin jadi apa. Kalau misal saya dipaksa mempelajari suatu A, dan itu bukan tujuan saya hidup, saya tidak ada ghiroh, tidak ada semangat untuk mempelajari ilmu tersebut, itu akan membuang-buang waktu. Berbeda saya pengen ilmu A, mendapat guru A, bacaan-bacaan saya tentang ilmu A, itu ghiroh saya cepat, ketika saya belajar sampai lupa waktu, nggak kenal capek ketika belajar hal tersebut, itu cepat bisanya. Jadi seperti itu, mengapa penting kita mengetahui, bisa memilih ilmu dan bisa memilih guru yang tepat, yang cocok untuk diri kita. Jadi jangan sampai diri kita ini didikte oleh orang lain. Karena yang paling mengetahui diri kita, ya diri kita sendiri. Yang ketiga, di Ta'lim Muta'alim ini, secara garis besar menjelaskan tentang teknik memberdayakan yang namanya SDM, sumber daya manusia. Di dalam mencari ilmu, kita perlu tahu bagaimana sih agar saya bisa mudah menghafal, bagaimana sih agar pikiran saya itu mudah untuk memahami. Itu kita perlu paham. Makanan apa saja yang bisa menguatkan hafalan saya? Waktu di mana saja yang cocok untuk belajar. Itu di Ta'lim
diajarkan. Bagaimana cara kita meningkatkan SDM di dalam diri. Karena di dalam diri kita itu ada dua hal penting dan harus kita jaga, dan semuanya itu berhubungan. Hal yang pertama ada yang namanya software. Software itu perangkat lunak. Ada yang kedua yang namanya hardware. Itu perangkat keras. Gampangannya seperti itu. Antara ini batin, ini zahir. Oke, lebih paham? Jadi di dalam kita menyerap ilmu pengetahuan, diri kita itu ada yang namanya software, ada yang namanya hardware. Kalau hardware kita itu bermasalah, itu juga mempengaruhi software kita. Kalau software kita bermasalah, itu juga mempengaruhi hardware kita. Software itu pikiran, hardware itu otak. Biar lebih jelas lagi. Contohnya seperti ini. Mohon izin saya contohkan pakai HP. Saya ambil HP saya dulu. Ini HP Samsung. Di HP ini ada beberapa aplikasi. Aplikasi ini namanya software. Ada yang namanya kalkulator, ada yang namanya WA. Nah, ini semuanya software. Lalu hardware-nya apa? Perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya yaitu kabel-kabel yang ada di sini. Hal-hal yang saling berhubungan sehingga bisa mengeluarkan sebuah gambar. Ketika misal kabel-kabel yang di dalam HP ini atau perangkat yang ada di dalam HP ini yang keras itu bermasalah, maka juga akan mempengaruhi softwarenya, kerjanya software itu akan berpengaruh. Sama halnya ketika software itu bermasalah, misal ada virus, itu juga bisa merusak hardware, perangkat keras dalam diri kita. Sama, tubuh ini ada darah, ada sel-sel, ada kulit, dan semua itu saling berhubungan. Bila sel-sel dalam diri kita ini, darah dalam diri kita ini, pompanya, alirannya tidak stabil, maka itu juga mempengaruhi pikiran kita, cara kita belajar, cara daya tangkap kita dalam menghafal, itu juga mempengaruhi ketika tubuh kita kurang sehat. Begitu pula ketika software kita tidak sehat, ketika pikiran kita tidak sehat, terlalu cemas, terlalu banyak memendam sesuatu yang nggak penting, itu juga akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Kalau di dalam psikologi namanya psikosomatis, penyakit psikosomatis. Apa itu? Penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Jadi seperti itu. 3 hal yang akan dijelaskan di dalam kitab taklim ini. Oke, saya bacakan pasal-pasalnya. Ini tidak akan saya jelaskan secara perinci karena ini hanya bab-bab saja. Jadi seperti ini. Jadi ini dijelaskan pasal-pasalnya saja dulu. Jadi mungkin dulu itu penyusunan kitab belum sesistematis sekarang. Kalau sekarang kan ada daftar isi. Ada babnya apa, nomor berapa. Kalau di taklim belum ada seperti itu. Jadi masih pasal ini, pasal ini, pasal ini seperti itu. Saya jelaskan nanti. Sekarang saya bacakan per pasalnya apa saja yang dijelaskan di dalam taklim ini. Pasal yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal menjelaskan tentang hakikat ilmu dan fikih dan keutamaannya. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi
Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati. Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Faslun fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Faslun fi tawakkuli. Faslun fi waqti tahsili. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Faslun fil istifadati. Faslun fil wara'i halat ta'allumi. Jadi sikap wara' di dalam studi. Faslun fi ma yurisu al-hifdha wan nisyan. Nah, dijelaskan juga tentang sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu mudah menghafal dan juga yang menyebabkan orang itu mudah lupa. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Nah, itu tadi 13 pasal yang akan dijelaskan oleh kitab taklim. Atau kalau mau kita perinci lagi, tadi kan garis besarnya ada 3. Kalau kita lebih perinci lagi, peras lagi, kita ambil benang merahnya, itu ada 2 hal yang akan dibahas oleh taklim. Yang pertama yaitu tentang etika, tentang akhlakul karimah di dalam belajar. Yang kedua tentang metode atau strategi di dalam belajar. Jadi 2 hal ini yang akan dibahas dalam taklim. Di zaman sekarang yang mulai pudar itu tentang akhlakul karimah. Ini yang mulai pudar di zaman sekarang. Di zaman sekarang kebanyakan orang belajar, penting saya bisa, penting saya paham, beres. Penting saya mengerti, beres. Akhlak gak berakhlak gak urusan. Penting saya punya ilmu ini. Itu kita sebagai seorang Islam bukan seperti itu pedoman di dalam belajar. Tapi ada yang namanya akhlak, ada yang namanya metode pembelajaran. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita lebih aware lagi terhadap diri kita. Kalau teman-teman sekarang lagi punya niat, punya komitmen ingin melakukan apa, mari kita tata tujuan kita tata niat kita, agar nanti kita bisa konsisten di dalam menjalani komitmen tersebut, dan kita juga siap menerima konsekuensi di saat menjalani komitmen ini. Sehingga apa? Ketika kita bisa konsisten, bisa konsekuensi, itulah yang akan nanti memberikan hasil kepada kita, memberikan kesuksesan kepada kita. Dan perlu kita perhatikan juga bahwa di dalam kita belajar itu kita perlu yang namanya ada perangkat lunak, ada yang namanya perangkat keras, dan itu perlu banget untuk kita jaga. Makanan kita, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran, apa yang kita konsumsi, bagaimana perilaku kita, itu mempengaruhi perangkat lunak dan perangkat keras, dan itu sangat mempengaruhi kita di dalam kita menyerap ilmu, di dalam kita memahami ilmu, di dalam kita menghafalkan ilmu. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang ingin bertanya, ada yang ingin usul membahas apa, silahkan. Insya Allah kalau bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa ya mohon maaf. Begitu saja. Mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.